Ya, bilangan basis yang kedua ini masuk bilangan basis lanjutan ya. Ini diantaranya nanti kita bisa merubah basis 2 ke dalam basis 4 secara langsung. Kalau tadi kan harus melewati terminal dulu ya. Harus melewati terminal terlebih dahulu. Terminal basisnya adalah basis 10 ya. Nah, ini yang sering keluar ya, basis 2, kemudian basis 4, basis 8, kemudian basis 16 ya. Kemudian juga basis mungkin nanti coba basis 3 ke dalam basis 9 dan sebaliknya. Nah, ini yang pertama adalah basis 2 atau basis biner. Ini yang sering sekali keluar ya, sering sekali keluar. Nah, di awal juga saya sudah jelaskan ya, yang namanya basis, kalau misalkan basis 2, ya kalau basis 2 itu berarti apa? Duanya itu tidak ikut ya, atau duanya itu diganti dengan angka 0. Sehingga pada basis 2 angkanya itu hanya 0 dan 1. Pada basis 4 angkanya itu apa? 1, 2, 3, 0. Pada basis 8 angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Berarti setiap angka yang terbesarnya itu diganti dengan angka 0. Pada basis 3 angkanya berarti berapa? 1, 2, 3. 3-nya diganti 0 berarti menjadi 1, 2, 0. Ya, itu pada basis 3 ya. Nah, kita merubah bilangan basis 2 ke dalam basis 4 secara langsung. Nah, ini contohnya adalah ubahlah di sini 10.011 dalam basis 2 ke dalam basis 4 secara langsung. Nah, prinsipnya merubah basis 2 ke basis 4 kita partisi angka-angka dalam basis ini dua-dua ya, dihitung dari belakang. Berarti di sini 10.011 kita pisahkan dua-dua ya. Maksudnya dua angka ya. Misalnya seperti ini ya. Ini 1 2 kemudian partisi 1 2 partisi kemudian ini satu angka ya. Nah, kemudian di sini kita apa? Parsialkan ya, parsialkan. Kita hitung basisnya kita rubah ke dalam basis 10 tapi secara parsial. Yang ini kita pisah-pisahkan. Misalnya di sini 1 itu sendirian, maka di sini 1 dalam basis 2 artinya 1 kali 2 pangkat 0 yang berarti ini satuan ya. Maka akan sama dengan 1. Kemudian 0 0 itu berarti di sini 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Artinya di sini berarti ada puluhan kemudian satuan. Nah, ini akan sama dengan 0 dalam basis 10. Kemudian di sini 11 ini ya 11 pada basis 2 ya, kita rubah ke dalam basis 10 menjadi apa? 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, dalam basis 10. Nah, setelah itu kita tulis nih 103. Nah, kalau tadi di awal yang dari apa namanya basis 10 dirubah ke basis yang lain itu kan ditulisnya dari bawah ya. Kalau ini ditulisnya dari atas, berarti 103. Maka di sini 10.011 basis 2 itu akan sama dengan 103 basis 4. Ya. Nah, contoh yang kedua ini angkanya ada berapa teman-teman sekalian? Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 ya. Oke, ya angkanya ada 11. 11 itu berarti berapa nih? Ya, 1 juta ya. 1.111.100 angkanya itu berarti 11 itu 1 miliar ya. 1 miliar. Ya, ada 11 angka. Ya, ada 11 angka. Berarti 1 miliar 111 juta 111.111. Hei, anakku bangun. Maaf sebentar teman-teman sekalian. Ini ada anak-anak saya bangun. Bentar ya, sebentar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bun. 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 Ya. Bunda.
Ya, maaf ya teman-teman sekalian. Apa namanya? Ya, ini harus mulai dari awal lagi ya. Oke, sebentar. Ya, oke. Iklan ya, iklan. Ya, dulu anak-anak saya itu yang kelima ya, yang kelima. Itu apa namanya? Tadi sedang tidur. Ya, kalau misalkan lihat bapaknya lagi di depan komputer itu semangat sekali gitu ya. Jadi tadi bangun, nggak nangis, terus langsung ya merangkak ke sini ya, ke tempat kita sedang live. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ya, iklannya sebentar saja ya, iklan sebentar saja. Ini tadi berapa? 1 miliar 111 juta 111.111 basis 2. Rubah ke dalam basis 4 secara langsung. Nah, nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, ya soalnya kemungkinan nanti di UAS ya. Karena UTS itu hanya sampai ke pertemuan yang ke-7, yaitu sampai bilangan kompleks saja. Ya, maka kalau misalkan ada seperti ini, terserah teman-teman sekalian mau kelewat ke 10 dulu, ya basis 10 dulu, atau mau secara langsung. Nah, tadi kalau misalkan basis 2 kita rubah ke dalam basis 4, kita partisi 2 angka dari belakang, ya. Partisi 2 angka dari belakang. Kemudian selanjutnya di sini kita rubah. Nah, kalau 1 itu kan satuan ya. Artinya 1 kali 10 pangkat 0 akan sama dengan 1. Nah, kalau 1 ini berjejeran, itu artinya apa? 1 kali 10, maaf, 1 kali 10. Ralat ya, 1 kali 2 karena basis 2, maaf ya. Di sini yang pertama 1 kali 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kalau di sini 1 artinya apa? 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Seperti yang di atas ya. Nih, seperti yang di sini. Artinya kalau 1 itu akan sama dengan 3. Sehingga di sini 1 miliar 101 juta 101.111 itu di sini yang dua angkanya ya, karena sama. Maka kita bisa simpulkan di sini 1 3 3 3 3 3. Sehingga hasilnya ini ya. Hasilnya sama dengan ini. Ini Ibu Adinda Dewi kita seperti masih unmute ya. Ini ibu-ibu atau mbak-mbak nih? Mbak, masih muda ya. Oh, berarti adiknya. Kalau saya kan tadi anak saya. Oke. Ya, oke. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Nih, yang selanjutnya, yang kedua, mengubah pilihan basis 4 ke dalam basis 2 secara langsung. Basis 4 ke dalam basis 2 secara langsung. Nah, kalau teman-teman sekalian cermati yang di sini, nah, ini kalau misalkan 1 itu sama saja dengan 01 kan gitu kan? 01. 01 itu sama dengan 1. Kalau 00 sama dengan 0. Kalau 11 sama dengan 3. Ya. Kalau 11 sama dengan 3. Lalu kalau 10 sama dengan berapa? 2. Nah, itu teman-teman bisa rumuskan di sini ya. Bisa rumuskan di sini. Artinya bisa merumuskan di sini berarti ada kemungkinan kalau basis 2 itu angkanya kalau dipartisi secara dua-dua itu ada angka 01, 10, kemudian 00, kemudian 11. Nah, ini akan berfungsi di sini ya, berfungsi di sini 3 2 1. Nah, 3 itu pada basis 4 kalau kita rubah dalam basis 2 itu akan sama dengan 11, 11. Seperti itu kebalikannya ya. Kemudian 2 dalam basis 4 kita rubah ke dalam basis 2 itu akan sama dengan apa? 10, yaitu 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Seperti itu. Kemudian di sini 1 itu sama saja dengan 01, yaitu 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga di sini setelah seperti ini kita tulis ya. Maka 3, 2, 1 basis 4 kalau kita rubah ke dalam basis 2 itu akan sama dengan 11, 10, 01. Nah, di sini.
Paham ya? Nah, untuk contoh yang kedua, ini 1031 ya, itu akan sama dengan ini. Nah, untuk yang ini kan dari apa namanya? Apa satu satu ini kita rubah nih 1301 ya. Artinya satu yang pertama itu dalam basis 4 ya, itu kan sama dengan 01. Nah, karena ini ditulis di awal ya di awal angka itu ya, 01 itu kan, maka 0 di depan angka itu tidak punya nilai. Seperti begini. 2000 kemudian kita tulis dengan angka 02000, maka angka yang mempunyai nilai, angka 0 yang mempunyai nilai itu adalah angka di belakang angka 2. Adapun di depan angka 2 ya, mau ditulisnya itu nolnya banyak sekali, itu nggak ngaruh gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Sehingga di sini ya, di sini angka dari 1 juta ya, 1 juta 1101. Nah, di sini kan masih ada nolnya ya. Maka bisa juga ditulis seperti ini. Nol yang di depannya itu kita hapus. Seperti itu, ya. Ini yang C dan D, segera teman-teman sekalian bisa ya cermati ya, bisa cermati. Kemudian masuk ke B, basis 8 atau oktal ya, oktal. Ini Oktober. Nah, kenapa Oktober itu 10 gitu ya? Harusnya Oktober itu bulan yang ke-8. Itu gara-gara ada bulan Agustus ya. Ya. Ada bulan Agustus dan lainnya sehingga Oktober bergeser menjadi 10. Harusnya kalau misalkan bicara angka, Oktober itu bulan yang ke-8. Enggak. Lanjut ya. Ya, basis 8 menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya diganti dengan angka 0, sama saja seperti itu, ya. Nah, kemudian prinsipnya sama. Nah, ya ini yang merubah adalah bilangan basis 2 kita rubah ke dalam basis 8. Kalau tadi basis 2 ke basis 4 kita partisi, kita pisahkan angkanya itu 22 ya, 22. Jazakallah khairan. Ya iklan lagi ya. Ini ada anak tertua saya itu kasih kopi. Nah yang belum punya anak nih cepetan nikah ya. Oke. Ya. Ya, kalau tadi basis 4 ya, basis 4 dirubah ke dalam basis 2 ya, itu kita partisi 2 angka. Nah, kalau basis 8 kita partisi 3 ya, 3 angka, 3 angka. Nah, di sini 10.011 kita partisi menjadi seperti ini. Dari belakang ya, 110, kemudian 01. Kemudian seperti halnya yang di atas, 10 pada basis 2 itu akan sama dengan 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0, sehingga 2 tambah 0 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya 011. Nah, kemudian kita tulis 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, 2, 1, 0 ini pangkatnya ya. Maka di sini sama dengan 0, 2 pangkat 1 sama dengan 2, kalikan 1 sama dengan 2, 2 pangkat 0 sama dengan 1, kali 1 sama dengan 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti apa? 10.011, ya 10.011, kalau ini basis 2, kalau kita rubah ke dalam basis 8, itu akan sama dengan berapa? 23. Nah, ini 23 basis 8. Nah, selanjutnya di sini itu ada 9 angka ya, 111 juta, 111.111. Kita rubah ke dalam basis 8 ya, basis 2 dalam basis 8. Nah, tentu teman-teman sekalian ingat ya, atau kalau misalkan belum ada, ini 111 ya, 111 itu basis 2. Kalau kita rubah ke dalam basis 8. Nih, misalkan di sini saya tulis ya. Saya tulis. Misalkan ya.
1, 1, 1. Ya, 1, 1, 1 pada basis. Nah, saya copy saja. Sini. Biar gampang ya. Biar gampang. Sebentar. Ini biar memudahkan saja ya, memudahkan. Nah, ini kalau misalkan kita apa namanya? Oh, ini nggak bisa ya formatnya ya. Formatnya. Oke. Kita rubah saja. Nah, masuk ke ini ya sebentar. Ya. Ini ya untuk apa namanya? Bilangan 1 basis yang kedua ya, basis yang kedua. Ini untuk pembuktian saja ya, untuk pembuktian saja. Nah, ini kan akan sama dengan berapa? Akan sama dengan 1 dikalikan dengan 1 kalikan dengan 2 pangkat berapa? Ayo, pangkat 2. Ya, betul. Pangkat 2. Kemudian di sini selanjutnya kita kalikan tambahkan ya, kita tambahkan dengan 1 kali 2 pangkat 1 ya. Ini kali 2 pangkat 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan berapa? 1 kali 2 pangkat 0. Iya, pangkat 0. Nah, ini kan hasilnya sama dengan berapa? 2 pangkat 2, 4 kan gitu kan? 2 pangkat 2, 4. Kalikan 1 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalikan 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalikan 1 sama dengan 1. Berarti di sini apa? 4 ditambah 2 ditambah 1. Sama dengan berapa? 7. Nah, artinya kalau 1, 1, 1 itu sama dengan 7. Nah, ini teman-teman sekalian bisa apa namanya sebenarnya tambahkan di sini 0, 1, 0. Kalau misalkan partisi 3 nih, 10 itu kan sama saja dengan 0, 1, 0 kan gitu. Maka di sini kalau mau jumlahkan berarti apa? Kalau kita tulis 0 kalikan 2 pangkat 2. Nah, ini nggak ngaruh ya untuk penilaian. Nah, ini akan sama dengan 2. 0, 1, 0 itu 2. 0, 1, 1 itu sama dengan 3. Nah, 1, 1, 1 itu sama dengan 7. Ya. Ini sama dengan 7. Nah, seperti itu. Ya. Dan selanjutnya. Sehingga di sini partisi dari angka-angka ini 1, 1, 1 itu sama dengan 7. Ini 7, ini 7. Sehingga di sini 111 juta, 111 ribu, 111 basis 2, kalau kita rubah ke dalam basis 8 ini sama dengan 777. Gampang ya? Gampang. Gampang lah. Nah, kemudian di sini mengubah bilangan basis 8 ke dalam basis 2 secara langsung. Nah, ini. Ciri dari basis 8 itu tidak ada angka 8-nya itu ya. Paling tinggi itu angkanya 7. Ya, 7. Kenapa? Angka 8-nya itu diganti dengan angka 0. Maka kalau misalkan bilangan-bilangan di sini kita rubah ke dalam basis 2, maka 7, 5, 6, 7 itu tadi kita sudah bahas di atas sama dengan apa? 1, 1, 1. Nah, kemudian 5 itu sama saja dengan apa? 1 kalikan 2 pangkat 2, 0 kalikan 1 pangkat 1, kemudian ditambahkan 1 kalikan 2 pangkat 0. Sehingga di sini akan sama dengan berapa? 4 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 5. Seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian membuat konsep terlebih dahulu. Ya, membuat konsep terlebih dahulu untuk apa namanya bilangan basis. Nah, intinya tadi prinsipnya apa? Kalau basis 2 dirubah ke dalam basis 4, itu kita partisi ya, 2 angka dari belakang. Kemudian kalau misalnya kita rubahnya ke dalam basis 8, kita partisi 3 angka juga dari belakang. Seperti itu, ya. Saya kira insya Allah teman-teman sekalian paham lah di sini. 4 itu sama dengan 100 pada basis 2 gitu ya. 0 itu ya 000 gitu ya.
Jangan lupa 0 itu sama dengan 0, 0, 0. Jadi 33 ya untuk basis 8. Kemudian 5 itu 1, 0, 1. Sehingga kalau kita gabungkan ini menjadi 100 ya. 100.000, 101. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ini basis 16 tadi ada yang menanyakan ya, kalau saya salah, basis 16. Nah, yang kita tahu sekarang itu kan basisnya cuma 10 ya. Angka-angka yang kita kenal ya, yang kita kenal sekarang itu basisnya sama dengan 10 saja. Nah, di sini untuk basis 16 bagaimana? Angkanya itu bagaimana ya? Sementara tidak ada angka 10 saja itu kan gabungan 1 dengan 0 gitu kan gitu. Nah, kalau misalkan angka basis 11 dan seterusnya bagaimana prosesnya? Nah, ini. Yaitu di sini sampai dengan apa? Angka 9. Kemudian 10-nya itu kan 2 angka ya, 2 angka. Itu kita ganti dengan A. Karena kalau misalkan 1 dengan 0 itu akan mirip ya. Kalau misalkan kita penuliskan bilangan secara lengkap gitu-gitu. Maka 10-nya kita ganti dengan A, 11-nya kita ganti dengan B, 12-nya dengan C, 13 dengan D, 14 dengan E, 15 dengan F, kemudian 16-nya itu akan sama dengan 10 pada basis 16. Ya, pada basis 16. Berarti kalau misalkan 4 pada basis 4 itu juga sama dengan 10. 2 pada basis 2 itu akan sama dengan 10. Nah, ini 16 pada basis 16 itu juga sama dengan 10, yaitu 1 dengan 0. Seperti itu ya. Maka di sini misalkan kita mengubah basis bilangan 2 ke dalam basis 16 secara langsung. Nah, kalau tadi polanya bagaimana? Kalau basis 2 kita rubah ke dalam basis 4, kita partisi 2 angka. Kemudian basis 2 ke dalam perubahan basis 2 ke dalam basis 8 ya, kita partisi angkanya itu 33 ya dari belakang. 3 angka maksudnya. Kemudian kalau misalnya kita mau rubah ke dalam basis 16, maka kita partisi berapa? 4 angka juga dari belakang ya. Nah, ini contohnya sudah ada ya. Contohnya sudah ada. Nah, ini. Berarti di sini kan 1 kemudian 1 1 1 1 1 1 1 1 4 ya. Maka di sini itu berarti 1 kali ini yang pertama ya, 1 kalikan 16 pangkat 0 akan sama dengan 1. Kemudian di sini 1 kalikan 16 pangkat berapa di sini? Pangkat berapa yuk? Nah, kok pangkat kali 16 sih? Kali 2 ya, maaf kali 2. Kenapa? Dari basis 2 ya, dari basis 2. Nah, di sini 1 kali 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian yang di sini berarti apa? 1 kalikan 2 pangkat 3. Ya kan dari 0, 1, 2, 3 ya. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Maka apa? 2 pangkat 3 berarti berapa? 8. Ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ditambah 1 pangkat 0 sama dengan 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ditambah 4 sama dengan 7. Ditambah 8 sama dengan 15. Artinya di sini 1, 1, 1, 1 itu sama dengan 15. Nah, 15 ini pada basis 16 itu sama dengan F. Ya, sehingga ditulisnya apa? F di sini 1 F F. Nah, ini 1 F F 16. Bisa ya? Bisa nih. Oke. Nah, selanjutnya juga sama nih. Ini 1 1. Nah, 1 1 itu berarti apa? Dalam basis 16 berarti apa? 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka di sini lihat 3 basis 16. Nah, 1 1 1 1-nya itu sama dengan 15. 15 itu sama dengan tadi apa? F ya. Berarti di sini F 16. Kemudian 1 1 0 1. Berarti di sini apa? 8 ya. Kan kali 2 pangkat 3 ya. Kalikan 1 sama dengan 8. Kemudian di sini apa? 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian ditambah 0. Kemudian di sini ditambah 1 ya, 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti berapa? 8 ditambah 4 sama dengan 12 tambah 1 sama dengan 13. Nah, 13 itu apa? D.
Ya, 13 itu D. Maka di sini ya berapa ini? Berapa angka? 10 ya, 10 angka. Nah, 10 angka itu berarti berapa? 1 miliar ya. 1 miliar 111 juta. Ya, 1 miliar 111 juta 111.101. Basis 2 itu akan sama dengan 2FD basis 16. Nah, ini teman-teman sekalian insya Allah bisa pahami sendiri ya. Insya Allah bisa pahami sendiri. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya yang kita bahas. Nah, ini. Ya, ini perubahan dari basis 16 ke dalam basis 2. Ya. Basis 16 dalam basis 2. Nah, ini juga sama ya. Kita kalau misalkan tadi kita partisi 44, maka kita partisi tiap angkanya. EFC. Nah, E itu sama dengan berapa sih E? A itu sama dengan 10 ya. A, B, C, D, E. Berarti 10, 11, 12, 13, 14. E itu sama dengan 14. Nah, 14 itu ternyata apa? 1, 1, 1, 0. Yaitu dari angka 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0. Seperti itu. Ini cari dulu ya. Dicari dulu 14 kita rubah ke dalam basis 2 yaitu 4 ya, seperti yang awal tadi ya pada materi basis yang pertama 14 dibagi 2 sama dengan 7 ya 14 bagi 2 sama dengan 7 sisanya sama dengan 0 kan gitu kemudian apa 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, ditulis dari bawah. Nah, akan sama dengan 1, 1, 1, 0. Seperti itu. Ya. Itu makanya untuk belajar di sini pilihan basis kedua ini syaratnya harus belajar paham basis yang pertama. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian F itu, nah kembali ke awal tadi, F itu sama dengan 15, sama dengan 1, 1, 1, 1. Kemudian C itu berarti berapa? A-nya itu 10, A, B, C. Berarti berapa? 10, 11, 12. 12 ya, C-nya itu sama dengan 2, 12. Maka bisa cari dengan kaidah yang pertama, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Selanjutnya 1 dibagi 1 sama dengan 0, sisanya 1. Sehingga kemudian kita terus dari bawah 1, 1, 0, 0. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini digabungkan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini basis 3 dan basis 9. Ini prinsipnya sama seperti basis 2 ke basis 4. Ya. Artinya 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Sama seperti halnya 2 kuadrat sama dengan 4. Ya. Kalau misalkan dari basis 3 ke basis 9, maka angkanya itu dipartisi 2 angka seperti ini. Ya. Prinsipnya sama. Ya. Prinsipnya sama. Begitu juga basis 9 ke basis 3 secara langsung. Ya, prinsipnya sama. Ya. Oke, ini teman-teman sekalian bisa pelajari ini. Ya, ini basis 4 dan basis 16 juga prinsipnya sama seperti basis 2 ke basis 4. Sama seperti basis 3 ke basis 9. Ini sama dengan basis 4 dan basis 16. Prinsipnya sama. Berarti apa? Ini juga partisi 2 angka. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh soal-soal mengenai bilangan yang dapat diselesaikan dengan konsep basis. Ini menarik, teman-teman sekalian. Ya. Ini menarik. Contohnya misalkan begini. Ya. Ini ada prolognya. Kadang-kadang kita dihadapkan pada masalah yang sepintas dianggap mudah, tetapi ternyata susah penyelesaiannya. Sebaliknya, tidak jarang kita hadapkan pada masalah yang dianggap susah, tetapi ternyata sudah mudah diselesaikan dengan konsep yang sederhana. Contoh, di sini. 5
pangkat 1250 dibagi 7. Sisanya berapa? Ini tanya sisanya. Kira-kira gimana sih 5 pangkat 1250? Kalau kita gunakan kalkulatornya error ya. Angkanya nggak muat ya. 5 pangkat 1250 dibagi 7. Nah, dengan konsep basis kita bisa kerjakan seperti ini. Kita cari polanya terlebih dahulu. Ya, cari polanya terlebih dahulu. Misalkan di sini 5 pangkat n. Ya, n-nya itu kan bisa ganti 1, 2, 3 dan seterusnya. 5 pangkat 1 hasilnya 5. Kalau misalkan kita bagi 7, itu sama dengan 0 kan gitu kan? Bagi 0. Sisanya 5. Sisanya 5. Nah, ini pola pengulangan yang pertama. Ya, pola pengulangan yang pertama. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kalau misalkan dibagi 7, itu sama dengan berapa? 3 ya, sisanya 4. Ini pengulangan yang kedua. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ya, kalau misalkan dibagi 7, ya, dibagi 7. Itu hasilnya berapa? 1 7 ya, 17 ya, 17. Sisanya sama dengan 6. Ini pola pengulangan yang ketiga. Kemudian 5 pangkat 4 kalau misalkan dibagi 7 sisanya 2. 5 pangkat 5 ya, kalau misalkan dibagi 7 hasilnya sisanya sama dengan 3. Kemudian 5 pangkat 6 kalau misalkan dibagi 7 sisanya sama dengan 5. Nah, lihat di sini. Ternyata di sini itu polanya itu kembali ke awal. Lihat 5 4 6 2 3 1. 5 4 6 2 3 1. Ini kalau misalkan lanjutkan sama dengan 1, ya. Ya. Nah, ini polanya kan apa? Akan sama ya, akan sama ini. Nah, ini kalau misalkan saya kasih ini deh, ya. Nah, ini lihat. Ini polanya sama. Dari angka 5 ya, angka 5. Nah, ini polanya sama. Nah, seperti ini. Polanya sama. Ini ulangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu apa hubungannya dengan angka-angka yang di atas? Nah, ini kan pangkatnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, kalau misalkan perulangan pangkatnya dari 6, maka 7 itu sisanya nanti akan sama dengan pangkat 1. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa apa? Kita bisa tentukan di sini ini merupakan basis aplikasi basis yang ke-6 ya, basis 6. Ya, basis 6. Kenapa? Ada 6 perulangan. Ya, ada 6 perulangan. Maka di sini kita bisa tulis ini perpangkatan bilangan 5 ya, perpangkatan bilangan 5. Maka pola yang di sini, pola pengulangan ini 1 dibagi 6 itu sama dengan 0, sisanya sama dengan 1 itu. Yang dibagi 6 itu adalah ini. Karena ada 6 perulangan ya, karena ada 6 perulangan. Kemudian yang terakhir di sini 6 dibagi 6 itu sama dengan 1, sisanya 0. Maka di sini pada angka 6-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, ini. Nah, ini merupakan basis yang ke-6. Lalu hubungannya apa? Nah, 1250 itu untuk basis 6 ya, basis 6. Kita bagi 6, kita bagi 6 itu akan sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12, kemudian 5, turunkan 5. 5 bagi 6 sama dengan 0, di sini 0. 5, 50 ya. 50 dibagi 6 sama dengan 8 ya, 48. Nah, 50 kurang 48 sama dengan 2. Artinya, ini 5 pangkat 1250 itu sama saja dengan 5 pangkat 2. Itu kalau misalkan dibagi 7 ya, untuk mencari sisa. Ya, mencari sisa. Nah, kemudian pada basis yang kedua, sisanya itu berapa? Sisanya sama dengan 4. Ya, sisanya sama dengan 4. Maksudnya bagaimana? Nah, kita bisa cari ya. Kita bisa cari. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25.
dibagi 7 sama dengan 3. Sisanya berapa? 4. Kan gitu. Nah, ternyata apa? 5 pangkat 1250 dibagi 7 untuk mencari sisanya itu tidak perlu menggunakan kalkulator. Nah, contoh lagi misalkan di sini, berapakah angka satuan? Angka satuan itu berarti angka yang paling belakang. Ya. Berapakah angka satuan dari 12 pangkat 50 ditambah 9 pangkat 2000? Ini teman-teman sekalian perhatikan. Nah, maka di sini untuk 12 ya pangkat. Nah, ini pangkatnya. Maka 12 pangkat 1 itu sama dengan 12. Artinya angka yang paling belakang, angka satunya sama dengan 2. Kemudian 12 pangkat 2 sama dengan 144. 144, maka angka satuannya sama dengan 4. Atau simpelnya begini. Yang kita cari kan angka belakangnya ya. Cukup di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, itu kenapa ditulis 6-nya saja? Karena yang dimau adalah angka satuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ternyata kalau misalkan pangkat 5 itu kembali ke awal. Ya. Di 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Artinya di sini ada perulangan siklus 4. Ya, siklus 4. Atau kalau misalkan kita masukkan basis 4, maka di sini berarti di sini akan sama dengan 1, 2, 3. Kemudian untuk angka 0, angka 4-nya kita ganti 0. Dari mana ini? Nih, 1 bagi 4 sama dengan 0, sisanya 1. 2 dibagi 4 sama dengan 0, sisanya 2. 3 dibagi 4 sama dengan 0, sisanya 3. 4 bagi 4 sama dengan 1, sisanya 0. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian 12 tadi, 12 pangkat 50. Ya. Maka 50-nya itu kita bisa bagi 4. Ya. 50 dibagi 4 sama dengan berapa? 12 ya. 12 kali 4 sama dengan 48. Sisanya berapa? 2. Artinya 12 pangkat 50 itu angka satuannya sama saja dengan 12 pangkat 2. Dari mana? 50 dibagi 4 ya. Kita akan basis 4, ini perulangannya 4 kali. 50 dibagi 4 sama dengan 12, sisanya sama dengan 2. Nah, ini. Yang di sini ya, yang di sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah 9 pangkat 2000. Nah, pola 9 pangkat 2000 ini lihat. Ini seperti tabel yang di atas ya. Maka 9 pangkat 1 sama dengan 9. Kemudian 9 pangkat 2 sama dengan 1. Maksudnya itu sebenarnya 81 ya. Angka satuannya sama dengan 1. Kemudian dipangkatkan 3 sama dengan 1 pangkat 1 kalikan 9 kan gitu. Kemudian selanjutnya lagi bagaimana? 9 kalikan 9 lagi sama dengan 81 lagi. Nah, maksudnya angka belakangnya ya, angka belakangnya. Nah, ini hanya ada 2 siklus ya, 2 siklus ya. Maksudnya itu apa? Siklus 2 ya, siklus 2. Artinya kalau misalkan masuk basis berarti basis 2. Maka di sini pembagiannya 1 bagi 2 sama dengan 0, sisanya sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, ini masuk basis yang kedua. Maka 2000 dibagi 2 itu kan sama dengan 1000 ya, sama dengan 1000. 1000 kali 2 sama dengan 2000. Nah, 2000 dikurangi 2000, 0. Artinya sisanya 0. Nah, kalau sisanya 0, berarti di sini masuk ke pola yang di sini. Ya, pola yang di sini. Artinya apa? Nah, pola yang di sini. Artinya, 9 pangkat 2000 itu, 9 pangkat 2000 itu sama saja dengan berapa? 9 pangkat 0. Ya, 9 pangkat 0. Atau kalau misalkan di sini, nah, pangkat yang ke pangkat 2 ya, pangkat 2. Kalau misalkan masuk ke basis, di sini basis 0. Maka di sini akan sama dengan 1. Ya, angka belakangnya sama dengan 1. Itu kita bisa tulis sama saja dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu sama saja dengan 81. Maka angka satuannya sama dengan 1. Atau kalau misalkan di situ dianggap sebagai basis ya, sisa pembagian dengan 2, maka 9 pangkat 0. 9 pangkat 0 juga sama dengan berapa? Ya, 1 ya. Sehingga hasil akhirnya di sini sama dengan 4 ditambah 1 ya.
12 pangkat 50-nya, angka satuannya adalah 4. 9 pangkat 2000-nya, angka satunya sama dengan 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan selanjutnya, ya, contoh yang ke-15. Jika 28 basis 9 sama dengan 35 basis X sama dengan 101 basis Y sama dengan 122 basis Z, maka tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Maka lihat di sini. 28 basis 9 sama dengan 35 basis X. Jadi kita cari satu-satu ya. Maka 28 basis 9 itu sama dengan 2 kali 9 pangkat 1 ditambah 8 kali 9 pangkat 0. Sama dengan 3 kali X pangkat 1 ditambah 5 kali X pangkat 0. 9 pangkat 1 sama dengan 9. Kalikan 2 sama dengan 18. 9 pangkat 0 sama dengan 1 kali 8 sama dengan 8. X pangkat 1 sama dengan X kali 3 sama dengan 3X. X pangkat 0 sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Sehingga di sini 18 tambah 8 sama dengan 3X tambah 5. Nah, selanjutnya di sini, ini kita bisa 5-nya bisa geser ke kiri ya. 18 tambah 8, 26, dikurangi 5 sama dengan 21. 3X sama dengan 21, sehingga X sama dengan 7. Sehingga kesimpulannya, itu 28 basis 9 sama dengan 35 basis 7. Ya, basis 7 di sini. Ini teman-teman sekalian bisa tulis kesimpulannya di bawah ya. Kemudian 28 basis 9 sama dengan 101 basis Y. Nah, di sini ini sama ya seperti yang di atas. 2 kali 9 pangkat 1 tambah 8 kali 9 pangkat 0. Nah, di sini sama dengan 1 kali Y pangkat 2. Ini pangkatnya dari 0, 1, 2. Maka di sini Y pangkat 2 ditambah 0 kalikan Y pangkat 1 ditambah 1 kalikan Y pangkat 0. Maka di sini Y pangkat 2 kalikan 1 sama dengan Y kuadrat. Nah, di sini Y pangkat 1 kalikan 0 sama dengan 0 tidak ditulis di sini. Y pangkat 0 sama dengan 1 kalikan 1 sama dengan 1. Sehingga di sini 18 tambah 8 sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Maka satunya kalau misalkan geser ke sebelah kiri menjadi negatif ya. 26 dikurangi 1 sama dengan 25. Sehingga Y kuadrat sama dengan 25. Maka Y kuadrat sama dengan 25, kemudian Y sama dengan 5. Kemudian di sini 28 basis 9 sama dengan 122 basis Z. Nah, ini yang di sini sama, maka yang di sini 1 kali Z pangkat 2 ditambah 2 kali Z pangkat 1 ditambah 2 kali Z pangkat 0. Ya, ini menjadi Z kuadrat ditambah 2Z ditambah 2. Maka di sini akan sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z sama dengan 24 atau Z kuadrat tambah 2Z min 24 sama dengan 0. Maka Z min 4 ini faktornya kalikan Z ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga di sini Z min 4 sama dengan 0, Z ditambah 6 sama dengan 0. Maka Z sama dengan 4 atau Z sama dengan min 6. Nah, untuk Z sama dengan min 6 tidak memenuhi karena basis adalah bilangan asli lebih dari 1. Sehingga di sini 28 basis 9 itu sama dengan 122 basis 4. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh 16 ya. 27X basis X sama dengan 32 basis Y. Tentukan nilai terkecil dari X dan Y yang mungkin. Nah, di sini perhatikan bahwa syaratnya X lebih besar sama dengan 8 dan Y lebih besar sama dengan 4. Kenapa ada syarat ini? Nah, lihat di sini angkanya 27. Berarti kalau kita bicara basis, nggak mungkin basis itu adalah basis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Ada angka 7 di sini. Paling minimal sekali adalah basis 8. Yaitu angka 8-nya diganti dengan angka 0. Ya. Begitu juga di sini, paling minimal sekali di sini adalah basis 4. Ya, karena di sini ada angka 3. Ya. Paling minimal sekali di sini basis 4. Sehingga di sini syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 8 dan Y lebih besar sama dengan 4. Seperti itu. Maka di sini ini menjadi 2 kalikan X pangkat 1 ditambah 7 kalikan X pangkat 0. Ini 7 kalikan X pangkat 0 sama dengan 7 ya. Sama dengan 3Y pangkat 1 ditambah 2Y pangkat 0. Ya, Y pangkat 0 sama dengan 1 sehingga 2 saja di sini. Sehingga di sini menjadi 2X min 3Y sama dengan min 5. Dari mana? 2 dikurangi 7. Ya, ini 7 ini bergeser menjadi min 7. Maka 2 min 7 sama dengan min 5. Maka kita permisalkan di sini untuk X sama dengan 8. Kenapa? Minimal sekali kan 8 ya. Tidak boleh angka
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, minimal sekali angka 8. Nah, kalau di sini X-nya kita kali 8 menjadi 2 kali 8 sama dengan 16. Dikurangi 3Y sama dengan min 5. Maka kalau 16-nya bergeser ke sini menjadi apa? Min 16 ya. Min 16, min 5 jadi berapa? Min 21. Min 3Y sama dengan min 21. Maka Y, nih, min-minnya kita coret ya. Sehingga Y sama dengan 21 per 3 sama dengan 7. Nah, 7 itu lebih besar sama dengan 4. Ya, lebih besar dari 4. Sehingga memenuhi. Yaitu apa? Nilai terkecil adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan 7. Ya, seperti itu. Mungkin nggak, salah satunya nggak memenuhi. Mungkin saja, misal Y-nya sama dengan 4. Ya, Y-nya sama dengan 4, maka apa? X-nya kita temukan sama dengan 3,5. Dan ini tidak mungkin. Yang pertama pecahan, yang kedua kurang dari 8. Kemudian untuk yang contoh 17 ya. Untuk yang contoh 17, tentukanlah nilai Y dari persamaan 342 basis Y dikurangi 163 basis Y sama dengan 157 basis Y. Nah, ini saya kira teman-teman sekalian bisa kerjakan ya, bisa teliti di sini. Nah, ini syaratnya juga Y harus lebih besar dari 8. Kenapa? Ada angka tertingginya di sini. Dari angka-angka yang di sini sama dengan 7. Maka di sini kita bisa langsung menjadi, kita rubah 342 basis Y itu menjadi 3Y kuadrat ditambah 4Y tambah 2. Untuk yang ini saja. Dikurangi, nih, 163 itu sama dengan Y kuadrat tambah 6Y tambah 3 sama dengan 157 sama dengan di sini menjadi Y kuadrat tambah 5Y tambah 7. Maka di sini 3Y kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. 4Y ini min kali plus 6Y menjadi min 6Y. Sehingga 4Y min 6Y sama dengan min 2Y. 2 ini min kali plus 3 sama dengan min. Sehingga 2 min 3 sama dengan min 1. Nah, yang di sini tulis kembali Y kuadrat tambah 5Y tambah 7. Nah, kemudian di sini ini geser ke kiri. Sehingga 2Y kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Min 2Y dikurangi 5Y sama dengan min 7Y. Ini kalau bergeser ke sini ya. Min 7, ini bergeser ke sini jadi min 1. Ini 7 bergeser di sini jadi min 7. Min 1, min 7 sama dengan min 8. Nah, selanjutnya apa? Kita faktorkan. Y kuadrat min 7Y min 8, faktornya adalah Y min 8 kalikan Y tambah 1 sama dengan 0. Y min 8 sama dengan 0 atau Y tambah 1 sama dengan 0. Sehingga di sini Y sama dengan 8 atau Y sama dengan min 1. Nah, untuk Y min 1 tidak memenuhi. Sehingga yang betul di sini Y-nya sama dengan 8. Sehingga ini persamaannya menjadi 342 basis 8 dikurangi 163 basis 8 sama dengan 157 basis 8. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saya tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.